pagi Bapak, perkenalkan nama saya Frederick dari salah satu mahasiswa kedokteran yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan meminta izin untuk mencari tahu data Bapak terlebih dahulu ya Pak. Ya. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Albert Rich. Baik Bapak, sekarang usia berapa? 22 tahun. 22. Baik. Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Jakarta. Jakarta. Baik Bapak, kerjanya sekarang sebagai apa ya Pak? Saya sih merupakan CEO dari suatu perusahaan. Oke, baik. Sekarang Bapak datang ke klinik dengan keluhan apa Pak? Keluhannya mungkin ada saraf bermasalah mungkin, jadi dirujuk oleh keluarga untuk datang sini untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Oke. Baik, kalau begitu akan saya lanjutkan ke pemeriksaannya langsung aja ya Pak. Nanti Bapak akan saya periksa untuk bagian sarafnya ya Pak. Baik. Baik. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaannya ya Pak. Ya. Sebelumnya saya akan meminta Bapak untuk menggulung dengan Bapak terlebih dahulu. Apakah bisa Pak? Bisa. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Oke. Baik. Ya. Baik, pemeriksaan pertama yang akan saya lakukan adalah untuk memeriksa kontur pada otot pasien. Apakah kedua bagian dari kontur otot pasien itu mengalami ada perbedaan dan juga ukuran dari otot pasien itu mengalami perbedaan atau enggak. Untuk kontur kita bisa melihat secara langsung apakah ada perbedaan dari konturnya. Apabila ukuran itu kita bisa mengukurnya dengan meteran. Tetapi untuk sekarang kita hanya melihat saja konturnya. Dari secara kasat mata ini, kontur pada otot pasien itu terlihat sangat baik dan normal. Pengecekan kontur ini dilakukan pada kedua ekstremitas, baik ekstremitas atas dan ekstremitas bawah pasien. Setelah dilakukan itu, kita akan lanjut ke pemeriksaan motorik berupa adanya muscle strength dari pasien, di mana kita akan memberikan arah lawan balik dari gerakan yang pasien lakukan. Baik Bapak boleh tiduran di kasur sebentar Pak? Ya. Baik Pak, jadi di sini saya akan meminta Bapak untuk menggerakkan tangan Bapak dulu ya terlebih dahulu. Nanti Bapak angkat tangan Bapak, kemudian akan saya dorong ke arah berlawanan. Nanti Bapak lawan tangan saya ya Pak. Oke. Baik Pak, boleh dilakukan? Oke. Oke, cukup Pak. Sebelahnya? Oke, cukup Pak. Baik, seperti yang bisa kita lihat bahwa pasien ini sukses dalam melawan dorongan yang saya berikan pada lengan pasien. Berarti bisa dinilai bahwa pasien ini memiliki grade 5 dalam muscle strength-nya, yaitu normal atau baik. Selanjutnya, nanti muscle strength aktif ini diperiksa juga pada kedua tungkai bawah pasien. Setelah menyelesaikan muscle strength ini, kita akan lanjutkan ke pemeriksaan tonus otot pasien, di mana kita akan memberikan gerak pasif pada ekstremitas pasien. Baik Bapak, di sini saya akan menggerakkan beberapa alat gerak Bapak seperti tangan dan kaki Bapak. Bapak gerak saja ya Pak. Ya. Baik. Satu lagi ya Pak. Baik, karena pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan atau abnormalitas pada saat difleksi by ekstensi dari otot pasien, maka pasien bisa dikatakan bahwa ototnya normal, tidak ada lesi di bagian upper motor neuron yang menyebabkan adanya penambahan tonus pada otot pasien. Pengecekan ini juga dilakukan pada kedua kaki pasien, dilakukan fleksi dan ekstensi untuk melihat apakah ada penambahan tonus otot atau tidak. Setelah itu kita akan melanjutkan pemeriksaan refleks untuk memeriksa apakah pasien ada fasikulasi pada ototnya atau tidak. Pertama-tama fasikulasi akan dilakukan dengan dilihat secara kasat mata, kemudian akan dilakukan dengan rangsangan tambahan dari reflex hammer. Baik Bapak, boleh kembali ke posisi duduk Pak? Ya. Baik, apabila kita lihat pada otot pasien di sini, Bapak boleh dinaikkan dulu kan bajunya? ya. Nah.
Baik, bila kita lihat pada kedua otot pasien ini, bisa dilihat bahwa pasien tidak ada fasikulasi atau gerakan-gerakan involunter seperti getaran atau twitching, masa twitching pada ototnya. Karena tidak ada, kita akan melanjutkan dengan ada pemeriksaan fasikulasi dengan cara diberikan rangsangan dari reflex hammer. Baik, di sini saya akan memperagakan pemeriksaan fasikulasi dengan reflex hammer. Bisa dari reflex hammer bug yang akan saya lakukan pada patelan tendon pasien. Jadi prinsipnya di sini adalah saya akan mengetuk pada tendon pasien untuk menstimulasi ada deep tendon reflex. Hal ini bisa dilakukan pada beberapa lokasi lainnya yang nanti akan merefleksikan fungsi dari masing-masing saraf yang keluar dari spinal cord. Di sini saya akan lakukan pada bagian patella terlebih dahulu. Jadi palu ini akan diketok pada bagian patella tendon pasien, kemudian akan diakses apakah pasien memiliki hiporefleksia normal atau hiperrefleksia. Pasien akan diminta untuk merilekskan ototnya terlebih dahulu dan juga disarankan ototnya ini menggantung dan tidak tersangkut. Baik Bapak, kakinya Bapak rilekskan sebisa mungkin ya Pak, ya. Jangan tegang, jadi santai aja ya Pak. Ya. Hal yang sama akan dilakukan juga di kaki sebelahnya. Baik, seperti yang kita bisa lihat bahwa refleks dari kedua patelang tendon pasien ini normal. Selanjutnya dari sini akan dilakukan pemeriksaan saraf sensorik dari pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan sensorik pada saraf pasien. Baik Bapak, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaannya. Jadi di sini ada 2 buah tisu atau kapas. Nanti saya akan gesek gitu ya ke badan Bapak. Nanti kalau misalnya Bapak terasa gesekannya, Bapak bilang terasa ya Pak. Kalau misalnya enggak, Bapak bilang enggak. Oke? Baik, Bapak sebelumnya akan saya minta tutup mata ya. Jadi Bapak tidak boleh melihat apakah saya menggesek atau tidak ya Pak. Baik, akan saya mulai ya Pak. Berasa Pak? Berasa. Berasa Pak? Berasa? Berasa Pak? Berasa? 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 Berasa Pak? Berasa? Ada beda nggak? Sama-sama. Berasa Pak? Berasa? Berasa? Apakah berasa? Berasa? Oke, jarinya boleh dibuka. Berasa Pak? Berasa? 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 Berasa nggak? Berasa? Berasa? Terasa? Berasa? Terasa? Baik. Jadi di sini pemeriksaan eksterosepsi berupa light touch, di mana kita akan memeriksa dengan cara menggunakan alat halus yang akan ditempelkan pada tubuh pasien per dermatom untuk memeriksa apakah ada kerusakan di saraf pasien atau tidak pada bagian perabalnya. Selanjutnya dari sini akan diperiksa juga eksterosepsi temperatur, apakah pasien bisa merasa perbedaan temperatur atau tidak. Di sini digunakan 2 buah air dengan suhu berbeda, ada air panas dan air dingin yang akan ditambahkan pada tubuh pasien untuk dirasakan apakah ada perbedaan atau tidak. Baik Bapak, Bapak tetap menutup matanya. Jadi di sini akan saya tempelkan 2 buah air dengan suhu berbeda, ada yang panas ada yang dingin. Nanti Bapak bilang mana yang panas mana yang dingin ya Pak. Panas atau dingin Pak? Panas. Panas atau dingin Pak? Ini dingin. Selanjutnya akan dilakukan yaitu pemeriksaan eksterosepsi berupa rasa sakit, apakah pasien bisa merasa sakit atau tidak. Jadi di sini akan digunakan sebuah jarum yang akan ditusukkan pada tubuh pasien untuk dirasakan. Baik Bapak, tutup matanya lagi ya Pak. Di sini akan saya gunakan sebuah jarum, itu akan saya tusuk ke bagian badan Bapak. Lalu nanti Bapak bilang apakah tajam atau tidak gitu. Baik. Tajam atau tumpul Pak? Ini tajam. Tajam atau tumpul Pak? 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 Tajam. Tajam. Ini tajam juga. Tajam. Baik. Oke Pak, boleh dibuka matanya. Jadi untuk pemeriksaan eksterosepsi sudah selesai. Kita pastikan bahwa nanti sebenarnya semua pemeriksaan ini dilakukan pada kedua ekstremitas pasien, atas dan bawah, dan juga pada bagian
keterangan pasien, badan pasien. Setelah pemeriksaan ekstrosepsi selesai, kita lanjutkan ke pemeriksaan proprioseptif, yaitu adanya apakah pasien bisa merasakan perbedaan posisi pada tubuh pasien atau tidak. Baik, Bapak boleh tangannya di jalan ke depan bentar, Pak. Iya. Di sini saya akan goyang jari Bapak ke atas ke bawah ya, Pak. Nanti Iya. Bapak bilang arahnya ke atas atau ke bawah ya, Pak. Iya. Baik. Bapak tutup mata ya, Pak. Iya. Baik, saya mulai, Pak. Ini ke atas atau ke bawah, Pak? Ini ke atas, Ke atas atau ke bawah? ke bawah. Ke atas atau ke bawah? Ini ke bawah, Ke atas atau ke bawah? atas. Baik. Oke, boleh dibuka ya matanya, Pak. Iya. Baik, untuk pemeriksaan motor dan sensor kali ini sudah selesai. Pemeriksaan proprioseptif juga dilakukan pada kedua tungkai pasien, tungkai atas dan tungkai bawah, pada dua sisi juga. Kemudian setelah itu akan dilakukan pemeriksaan getaran dengan garpu utara. Baik, setelah itu semua selesai, maka pemeriksaan motor dan sensorik pada pasien sudah selesai. Baik, pemeriksaan pada kalian sudah selesai, Pak. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kerjasamanya ya, Pak. Iya. Baik.